Ya, selamat malam, Neng Isma. Iya, malam Kak Mekana. Ya, silahkan, cantik. Bisa buka kamera? Ini kok nggak bisa ya kata buka kok nggak bisa ya bentar. Nih, tuh. Oh gini aja nggak apa-apa ya Kak. Ya udah, pertanyaannya apa? Gini Kak seputar ini yang surat apa ya itu yang di Bible yang menjelaskan kisah Yunus. Tolong jelaskan ayat itu Kak. Kisah Yunus. Betul betul. Ya, di kitab Yunus, Mbak. Apa Ya. yang mau ditanya di situ, Mbak? Di sana apakah Yunus itu yang berada di dalam perut ikan itu yang di Bible ya Kak? Itu apakah Hmm, hidup atau mati? mati, Mbak. Ah, tolong Dia mati. tolong diperinci gitu. Oh, Detail ya. karena ya. Ayatnya saja ya saya tunjukin bahwa Yunus itu mati di dalam perut Mati di ikan dalam. ya. Ya betul. Oke. Ya, saya bacakan kitab Yunus 2 ayat 2 dan 6. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya, karena itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Jadi Yunus itu mati dalam perut ikan, Mbak. Bayangin aja selama 3 hari 3 malam dia ada di sana, dalam perut ikan dia mati. Jadi makanya Yunus itu berteriak itu dari dunia orang mati. Nah, tapi ingat, hanya Tuhan Allah yang bisa mendengar teriakan orang mati. Seperti yang tertulis di Kejadian 4, ketika Kain membunuh Habel, itu darah Habel itu berteriak dari dalam tanah. Firman Tuhan di Kejadian 4 ayat 10, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi darahnya itu berteriak dari tanah, jadi roh orang mati itu berteriak. Kenapa Tuhan bisa mendengar? Karena Tuhan itu maha kuasa, maha hadir, maha tahu, dan maha mendengar dari segala sesuatu, baik orang mati maupun orang hidup. Tapi kalau kita orang hidup, Mbak, nggak akan bisa mendengar teriakan orang mati. Hanya Tuhan yang bisa mendengar. Jadi Yunus itu di dalam perut ikan, dia berteriak, berseru kepada Tuhan di dalam dunia kematian. Tetapi ketika dia dimuntahkan oleh ikan itu pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia hidup. Tapi bedanya ya sama Tuhan Yesus ya. Hanya Tuhan Yesus yang sulung yang pernah bangkit di antara orang mati. Sebab dialah yang pernah mati lalu bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Kalau yang lain itu pernah bangkit, dia mati lagi, Mbak. Jadi Yunus itu mati lagi setelah dia sudah menyampaikan pesan kepada rakyat Nehemia ya, bangsa Niniwe, bukan Nehemia, bangsa Niniwe. Jadi setelah Yunus bangkit itu nggak setelah dia menjalani hidupnya berapa tahun kemudian dia mati lagi. Dia nggak hidup kekal selama-lamanya. Hanya Tuhan Yesus yang pernah mati lalu bangkit hidup kekal selama-lamanya. Nah, seperti itu Neng Isma. Jadi makanya firman Tuhan Yesus yang mengatakan tanda yang diberikan kepada orang itu adalah tidak ada selain tanda Nabi Yunus. Karena memang Nabi Yunus itu memang betul-betul mati dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Begitu pula Tuhan Yesus, dia mati selama 3 hari 3 malam, tetapi dia bangkit lagi pada hari yang ketiga, hidup kekal abadi selama-lamanya. Gitu Mbak. Berarti berarti Yunus itu Mati di dalam sebuah perut ikan. mukjizat ya Kak. Hah? Matinya apa? Yunus itu yang ada di perut ikan itu sebuah mukjizat apa gimana itu kalau menurut Bible ya Kak? Ya memang Tuhan Yesus memberikan dia mujizat kan? Kan Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk pergi ke bangsa Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan Yesus supaya bangsa Niniwe itu bertobat. Hmm. Kalau seandainya gini ya Kak, ya maaf ya. Kalau seandainya itu mukjizat, seharusnya itu kan Yunus itu nggak mati di dalam perut ikan itu. Seharusnya ya Kak, kalau dikasih mukjizat. Kan mujizatnya itu dia bangkit lagi. Gimana sih Mbak ini? Oh bangkit lagi. Iya, Yunus itu kan mati selama 3 hari 3 malam di perut ikan. Setelah dia dimuntahkan, dia bangkit lagi Mbak. Dia hidup. Oh berarti berarti Yunus itu di dalam perut ikan itu Ikan nggak mati. mati. Mati Mbak. Ya Tapi terus terus hidup lagi gitu.
Iyo, Mbak. Oh, berarti dikasih mukjizat sama Tuhan. Ya dikasih mujizat sama Tuhan Yesus supaya dia bangkit lagi, Mbak. Oh, begitu. Karena Makanya makanya di sini kan Nabi Yunus berkata ya, di dasar gunung-gunung. Ini ingat. Oke, saya baca lagi ya, lebih ya, pelan-pelan ya supaya ya. kalian paham ya. Katanya, ya ayat 2. Nah, Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Jadi Yunus itu rohnya yang berteriak dari dunia orang mati, Mbak. Tetapi di ayat 6 ya, di sini uh, Nabi Yunus berkata lagi ya, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi ya. Tenggelam ke dasar bumi artinya dia mati, Mbak. Dia turun ke bumi itu maksudnya ke alam maut gitu ya. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ya. Jadi pintu palang itu sebenarnya tertutup selama-lamanya, tetapi ya ketika engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur ya, menaikkan nyawaku artinya dia dihidupkan lagi, Mbak. Dihidupkan lagi sama Tuhan Yesus sehingga dia bisa lagi pergi ke bangsa Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan Yesus. Gitu, Mbak. bangsa Niniwe itu bangsa apa sih, Kak? Ya, bangsa yang di dekat bangsa Israel waktu itu. Karena Hmm, Tuhan Yesus kan mengasihi semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel saja. berarti kalau Yunus itu kan hidup lagi ya, seharusnya Yesus itu hidup lagi. Kalau seandainya disalib, Lah, ya iya toh. Memang Tuhan Yesus itu bangkit hidup lagi kekalabari selama-lamanya setelah dia disalib, Mbak. oh disalib. Terus Iya. ini ya yang saya sudah mengerti. Saya kan mempelajari juga, cuma nggak terlalu paham ya Kak. Jadi Mm-mm. waktu disalibnya, terus harinya atau tanggal gitu ya, dalam apa di Bible itu ada yang disebutkan perinciannya apa enggak gitu lah. Waktu Tuhan Yesus disalib. Heeh, Oh, sangat rinci dan jelas heeh. dituliskan di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Mbak. Tentang penyaliban Tuhan Yesus. Bahkan sebelum Tuhan Yesus disalib, sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat, Mbak, tentang penyaliban Mesias. Dan juga di kitab Mazmur, di kitab Yesaya, di kitab para nabi-nabi sudah dijelaskan, Mbak, sudah dituliskan bahwa Mesias itu akan disalib. Apalagi setelah dia disalib, Mbak, pasti dijelaskan, dituliskan begitu detail dan secara terperinci, yaitu di keempat kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kalau Mbak pengen tahu, silakan baca aja nanti, kalau pengen tahu. Di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Maaf ya Kak, pertanyaan saya banyak ya, maaf. Jadi Ya, saya nggak apa-apa. lebih ingin mengetahui Kristen, soalnya kalau Kristen itu hubungan dengan Islam itu kan sangat sangat dekat ya, kayak bersaudara. Jadi saya pengen pengen lebih mendalami Kristen itu seperti apa, Kristen yang sungguhnya. Iya, Mbak, silakan bisa kalau mempelajari baca Alkitab langsung, Mbak. Kan kita bisa akses Alkitab di Play Store. Ya, Terus itu ya Kak, hubungannya antara Kristen sama Yahudi itu seberapa dekatkah? Yahudi antara Kristen sama Islam itu lebih dekat mana? ya kalau Kristen itu kan berasal dari Yahudi, Mbak. Kalau Islam kan bukan dari Yahudi. Oh, berarti Kristen itu lebih percaya ke Yahudi ya? Yang jelas Kristen itu berasal dari Yahudi, Mbak. Kekristenan itu dari Yahudi. Oh, Kristen itu dari Iya, Yahudi. iya, sumbernya dari Yahudi. Kalau Oh, nggak ada Yahudi, ya nggak ada Kristen. oh ya ya Kak. Berarti Yahudi, kalau Yahudi itu kan menyembahnya ke Tuhan Yahweh, Yesus. bukan Ya, Yahweh, Yahweh ya? Yahweh itu Tuhan Yesus, Mbak. Ah, ah, ah. Iya. Eh, sedangkan di Yahudi itu ya Kak, maaf ya, mohon maaf, bukan Mm-mm. saya mau berkonflik ini enggak ya. Sedangkan di orang Yahudi itu ya sangat mempercayai Islam, bahkan menjunjung Islam. Cuma orang Yahudi Hmm? itu sangat percaya kalau Islam, Tuhannya orang Islam itu Allah, percaya gitu loh Kak. Di mana Yahudi percaya kepada Islam? Nggak ada tertulis seperti itu dalam Alkitab.
Nah, gini, ya mungkin Hmm. ya ini dari saya. Contoh, orang Yahudi itu kan mengetahui kalau orang Islam itu menyembah Allah, menyembah ya mengimani Nabi apa itu Nabi kita Nabi Muhammad gitu ya. Nggak ada Sedangkan Mbak orang Yahudi seperti itu. hmm, Ya berarti Yahudi mana dalam Alkitab mengatakan seperti yang kamu bilang itu? Nggak ada. Sedangkan nabi-nabi itu semua dari Yahudi dan nabi-nabi itu menyembah Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri. berarti orang Yahudi itu lebih ke Kristen ya. Ya memang Kristen, Kristen itu berasal dari Yahudi, Mbak. Oh, Iya. gini aja Kak. Terus kalau orang Kristen hubungan Kristen memandang Muhammad itu gimana? Kalau pandangan Kristen ya ke Muhammad Islam itu. Ya kalau saya itu pandangan saya itu ya Muhammad itu nabi kalian gitu. Oh, nabi kalian. Iya, nabinya Islam. Kalau kita kan nih kalau di Islam kan kita tetap kalau Yesus itu menganggap itu nabi kita gitu. Nabi. Kalau di Islam ya Kak, kalau di Islam Ah, bukan emangnya menganggap emangnya ada di kitab kalian Yesus Yesus Kristus itu nabi kalian? kan ya disebut Isa Al-Masih itu kan di Islam itu Yesus itu Kak gitu. Isa, Isa, Isa Isa Al-Masih gitu. sih. Kalau boleh tahu kenapa Isa itu disematkan ada Al-Masih? Kamu tahu arti Al-Masih apa? Al-Masih. Mm-mm. Kenapa Kak? Bentar. Al-Masih itu artinya apa gitu? Kamu tahu nggak? Kamu kan tadi bilang Isa Al-Masih. Kamu ngerti nggak arti Al-Masih apa? Putus-putus Kak, coba diulangi lagi. Arti Al-Masih apa? Al-Masih itu artinya apa? Oh, arti Al-Masih. Mm-mm. Ya itu kalau dalam Islam ya itu gelar yang ditujukan kepada Nabi Isa. Iya, gelar apa itu? Kalau kalau di apa ya itu? Kalau di Kristen ya, kalau saya yang baca-baca itu kan kayak apa? Membaptis yang diurapi, mengusap atau membelai itu kan. Kalau di Kristen Membelai. saya ngerti gitu, Membelai apa, Mbak? Ngertinya kan aku kan masih Lucu juga, belajar Mbak ini. Bible. Membelai apa? kan kan itu kan saya masih belajar Kak, masih belajar di Bible kan. Mm-mm. Terus ini Kak, terus Yesus kan ini Yesus adalah Allah. Ya. Iya, jadi gini Mbak ya, kalau Al-Masih ya Al-Masiyah itu artinya juru selamat, Mesias. Ya makanya kenapa Isa itu disematkan Mesias, juru selamat gitu. Isa itu juru selamat begitu ya. Kenapa dia Oh iya. disebut Al-Masih gitu loh. Makanya kan kamu bilang Yesus Kristus itu Isa Al-Masih. Nah, saya tanya sama kamu, apa arti Al-Masih? Kamu nggak tahu. Nah, saya kasih tahu, Al-Masih itu artinya Mesias, juru selamat, sang juru selamat gitu loh. Nah, kenapa Isa ini disematkan sang juru selamat? Ya, sang juru selamat apa, Mbak? Ya, tapi kalau di Al-Qur'an itu Kak, kalau Isa Al-Masih itu ya tak lebih dari manusia biasa yang ya makan ya kayak Kalau kita manusia biasa, minum. kenapa disematkan Al-Masih, Mbak? Ya serta hidup selayaknya manusia yang lainnya gitu Kak. Iya, kalau kalau dia adalah manusia biasa, kenapa disematkan Al-Masih, yaitu juru selamat, Mesias? Karena kan Isa Al-Masih itu adalah Rasul Allah kan kalau di dalam Islam ya. Juga Rasul pilihan Allah di muka bumi yang ditugaskan untuk membawa kabar gembira lah untuk manusia semuanya gitu kan. Kalau di Kabar Islam. gembira apa? Kabar gembiranya apa, Mbak? Pengen tahu juga nih. Gini aja ya, Heeh. ganti topik aja ya. Biar saya nyerah deh.
Aku nggak nyerang, bahkan aku cuma bertanya karena kamu bilang kan Tuhan Yesus Yesus Kristus itu nabi kami. Nah, makanya saya tanya sama Mbak. Settingan ini bukan settingan ini, saya nggak kenal sama Nengisma, katanya settingan. Ya, ya, ganti topik aja. Settingan, settingan. Iya, jadi gini Mbak ya Nengisma. Ah, Kalau kamu biar bilang saya lebih Yesus, ngerti gitu iya, tentang Kristen. kalau kamu bilang Yesus Kristus itu Nabi Isa alaihissalam, nah itu adalah hak saya untuk meluruskan ya. Saya menggunakan hak jawab untuk meluruskan bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Karena kalau kita kaji berdasarkan Al-Quran dan Alkitab, itu dua pribadi yang berbeda. Karena Nabi Isa kan lahir dari seorang perempuan yang bernama Siti Maryam ya. Dan Siti Maryam ini saudara Harun dan ayahnya Siti Maryam ini adalah Imran, betul ya? Ya, ya. Nah, sedangkan Tuhan Yesus ketika dia berkenosis dalam rupa manusia 2000 tahun yang lalu melalui Bunda Maria, di mana Bunda Maria bukan saudara Harun, karena Harun ke Maria itu 1500 tahun jaraknya, jadi bukan saudara Harun. Dan juga Maria itu ayahnya bukan Imran tetapi Eli. Dan sanaknya adalah Elizabeth, bukan Harun. Sedangkan yang bernama Maryam atau Miriam, saudara Harun, itu ada di zaman Nabi Musa. Di mana Nabi Musa ini 3 bersaudara, yaitu Miriam, Harun, dan Musa. Ayah mereka adalah Amram. Nah, mohon maaf dengan segala hormat, bukankah Imran ini hampir mirip dengan Amram kan gitu kan? Sama yang nama Maryam, saudara Harun, dan Musa. Nah, justru mohon maaf ini ya, kok seolah-olah Nabi Isa ini silsilahnya itu kok yang seolah-olah nampaknya mirip dengan di zaman Nabi Harun gitu, di zaman Nabi Musa gitu. Nah, di situ saja sudah berbeda kan? Ya, ya. Ya, kemudian uh, Tuhan Yesus Kristus ketika datang ke dunia, lahirnya di bawah, bukan di bawah ya, di Bethlehem di kandang domba. Nah, sedangkan Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Nah, di situ saja sudah berbeda. Oh, kalau Yesus itu di Bethlehem di kandang Di kandang domba. Sementara Nabi Isa di bawah pohon kurma. Nah, di situ saja sudah berbeda kan? Nah, terus yang selanjutnya, Isa kan sering dipanggil nih di dalam kitab Mbak, Isa putra Maryam disebut ya, Isa putra Maryam ya. Berarti kan garis nama belakangnya itu diambil dari ibu, ya kan, Maryam, karena Isa putra Maryam, betul ya? Ya kan, Mbak? Nah, sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah dipanggil Yesus Kristus anak Maria, nggak pernah. Nggak pernah. Satupun tidak ada ayatnya dalam Alkitab Tuhan Yesus dipanggil Yesus anak Maria, nggak pernah. Tapi Yesus anak Daud. Nah, kenapa disebut Yesus anak Daud? Karena memang dari suku Yehuda, keturunan Daud akan datang Mesias. Sebab juga sistem kekerabatan di Israel itu adalah sistem patrilineal, bukan matrilineal. Nah, kalau matrilineal itu kan namanya atau garis keturunan itu ditarik dari ibu. Sedangkan di Israel itu adalah sistem patrilineal bahwa garis keturunan ditarik dari ayah. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah dipanggil Yesus anak Maria. Nah, di situ saja sudah berbeda ya dari sistem kekerabatan. Nah, kemudian yang paling fundamental perbedaannya adalah Nabi Isa tidak disalib, tapi dia diserupakan. Ya, dan mohon maaf tidak dituliskan siapa yang diserupakan sama Nabi Isa. Siapa namanya yang jelas? Mohon maaf ya, memang nggak ada kan, Mbak? Nah, sedangkan Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar disalib, Mbak, pada abad pertama, pada tahun 33 Masehi. Tahun 33 Masehi, Tuhan Yesus Kristus benar-benar disalib, mati, dan bangkit pada yang ketiga. Dan Alkitab menuliskan itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, para sejarawan juga menuliskan, yaitu seperti Tacitus, Plinius yang Muda, Josephus Flavius, literatur rabinis Yahudi, mereka ini bukan Kristen, Mbak.
Tapi mereka menuliskan bahwa memang di tahun 33 Masehi, di zaman Pontius Pilatus memerintah di bangsa Israel, Pontius Pilatus menyalibkan yang namanya Yesus. Jadi berdasarkan fakta sejarah, Yesus itu benar-benar disalib. Nah, berbeda dengan Isa. Di sini saja sudah berbeda, Mbak. Justru inti dari Alkitab ini, Mbak, Kejadian sampai Wahyu seluruhnya adalah Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib. Nah, kalau Tuhan Yesus dikatakan tidak disalib, ya, mohon maaf dengan segala hormat, itu merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Karena pengorbanan yang begitu mulia itu dikatakan tidak pernah ada, tidak pernah dilakukan Tuhan Yesus. Itu penghinaan dan penghujatan kepada Tuhan Yesus. Karena itulah inti dari Alkitab ini, Mbak. Itulah tujuannya kenapa Tuhan Yesus memerintahkan kepada rasul-rasulnya dan nabi-nabinya untuk menuliskan wahyu yang diterima dari Tuhan Yesus, supaya ya semua bangsa di dunia ini mengenal Tuhan Yesus yang adalah pencipta langit dan bumi, dan juga karyanya di atas kayu salib telah menyelamatkan kita dari kutuk maut. Nah, inilah inti dari Alkitab itu, Mbak. Yaitu jantungnya Alkitab ini adalah Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu mulia di atas kayu salib itu telah menyelamatkan kita semua umat manusia yang percaya kepadanya. Sehingga yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak takut akan apapun, akan kematian apapun, tidak takut, sebab kita kalau dipanggil Tuhan Yesus langsung masuk Firdaus, yaitu ke surga. Itu janji Tuhan Yesus, ya dan amin. Sebab mengikut Tuhan Yesus itu bukan mudah-mudahan tapi kepastian. Tuhan Yesus itu selalu menjanjikan kepastian, bukan mudah-mudahan. Bahkan Tuhan Yesus memberikan bukti, bukan hanya sekedar janji-janji. Sebab Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengenal aku dan mereka mengikut aku. Dan mereka pasti dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Ya. Ya, seperti itu. Ini Kak, adakah surat di Bible itu yang menyatakan bahwa Yesus itu mengaku Allah? Oh, sangat banyak. Seperti tadi yang saya selalu sebutkan ayatnya setiap saya live, karena memang itu ayat favorit saya, di Yesaya 44 ayat 6, dan Wahyu 1 ayat 8, dan Wahyu 1 ayat 1 ayat 17 sampai 18. Begini bunyinya ya, saya ingat ayatnya. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Kemudian di Wahyu 1 ayat 8, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa, firman Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut. Kemudian Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Barang siapa menang, ia akan kuberikan mata air kehidupan secara cuma-cuma, dan akulah Allahmu dan kaulah anakku. Itu firman Tuhan Yesus. Oh, berarti itu kayak Yesus itu anak Tuhan gitu ya? Bukan kita anaknya, Mbak. Dia Allah kita. Iya, Tuhan Yesus kan berfirman. Yesus gitu. Iya, Tuhan Yesus berfirman gini, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Barang siapa menang, ia akan kuberikan mata air kehidupan. Mata air kehidupan ini surga maksudnya, Mbak. Ya. Akulah Allahmu dan kamulah anakku. Nah, kita yang disebut anak, Mbak, dia Allah kita. Tuhan Yesus mengaku, akulah Allahmu, kaulah anakku. Nah, paham ya kan, Mbak? Ya. Nah, itu pengakuan Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anaknya, Mbak. Tuhan Yesuslah Allah kita, dialah Bapa kita yang baik. Makanya kita dipanggil anak. Nah, gitu, Mbak. Gini ya, Kak, mohon maaf ya, saya bukan menyindir ya. Kalau seandainya Yesus itu Tuhan, itu kenapa harus Yesus itu kok disalib, mati disalib gitu loh, Kak? Itu
Itu yang jadi pertanyaan saya, yang di logika saya itu di logika aja ya. Iya, Mbak. Jadi kita itu mendapat pengampunan di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi yang ditulis Nabi Musa, Samuel, Yunus, Yesaya, Yeremia, ya, dan nabi-nabi lain. Untuk mendapatkan pengampunan atau kehidupan yang kekal harus melalui penumpahan darah, Mbak. Itulah kenapa Abraham ya disuruh mempersembahkan anaknya Ishak, tetapi digantikan dengan kambing domba atau domba, dan juga orang Israel melakukan kurban domba. Ya, kalau kita baca di kitab Imamat di hukum Taurat bahwa untuk mendapatkan pengampunan atau hidup kekal itu harus melalui kurban darah. Makanya ada kurban domba, Mbak. Nah, domba ini kan darahnya dipercik di bait suci setelah disembeli oleh imam, darahnya dipercik di bait suci, lalu semua domba ini dari kaki, usus, semua isi dalamnya, semua harus dibakar sampai habis. Nah, ini adalah tipologi atau gambaran tentang Mesias yang akan memberikan darah dan tubuhnya untuk kita sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Makanya Tuhan Yesus datang dari surga memberikan darahnya di atas kayu salib. Karena tanpa penumpahan darah nggak akan ada pengampunan. Jadi jikalau Tuhan Yesus tidak memberikan darahnya di atas kayu salib, tidak ada pengampunan, Mbak. Kita selamanya akan mati binasa dalam dosa-dosa kita. Nggak akan ada kebangkitan, Mbak. Tetapi puji Tuhan, oleh karena begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus bagi kita anak-anaknya sudah mati, dia memberikan darahnya di atas kayu salib. Supaya yang percaya kepadanya, Mbak, akan juga ikut bangkit bersama dengan Tuhan Yesus hidup kekal abadi. Jadi nanti kita juga akan ikut bangkit ya di akhir zaman, walaupun sudah ada kebangkitan pertama yaitu di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ketika Tuhan Yesus mati, dia bangkit. Ada juga yang bangkit, Mbak. Orang-orang yang dahulu mati itu sudah bangkit mereka, Mbak. Sudah duluan bangkit, karena Tuhan Yesus telah membangkitkan mereka setelah Tuhan Yesus juga bangkit. Nah, kita pun akan bangkit juga nanti kalau kita mati. Kenapa ada kebangkitan? Ya karena Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan di atas kayu salib. Tanpa itu nggak akan ada kebangkitan, Mbak. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak bisa menyangkali firman-Nya di Kejadian 2 ayat 17. Yaitu Tuhan Yesus memberikan firman atau hukum, jangan makan buah pohon pengetahuan, pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa menghapus hukum ini, tapi Tuhan Yesus juga punya kasih. Dengan kasih-Nya yang begitu besar, dia merancang keselamatan bagi kita tanpa menyangkali firman-Nya di Kejadian 2 ayat 17, yaitu dengan datangnya dia menjadi manusia memberikan darahnya kepada kita. Kenapa harus melalui darah? Karena nyawa manusia ada di dalam darahnya dan darah pengantara antara nyawa. Jadi kalau kita manusia yang berdosa ini diberikan darah yang kudus, darah yang mulia, darah yang berkuasa, kita akan disucikan dan bangkit hidup kekal. Itu, Mbak. Berarti Tuhan Yesus itu menebus seluruh dosanya umat-umat Kristen ya? Tuhan Yesus itu ya, seperti firman Tuhan Yesus di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai perjanjian baru untuk pengampunan dosa. Jadi untuk semua orang, Mbak, Tuhan Yesus itu memberikan darahnya untuk semua umat manusia di dunia ini. Tapi ingat, yang selamat itu adalah yang percaya. Yang percaya kepada darahnya yang kudus itu. Kalau kita tidak percaya, ya kita nggak selamat, Mbak. Gitu. Kuncinya itu kita percaya. Berarti kalau jadi orang Kristen itu udah intinya udah memang masuk Islam, masuk surga ya Kak gitu. Kan soalnya sudah Tuhan Yesus itu udah bertaruh dengan disalib gitu. Berarti betul. Rata-rata orang Kristen itu bukan rata-rata. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup di dalam Kristus, dia masuk surga, Mbak. Nggak akan pernah masuk neraka. Terus yang mempunyai dosa itu berzina, terus yang membunuh itu gimana itu? Kan soalnya itu kan berdosa gitu. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka apa yang kita lakukan, Mbak? Kita datang kepadanya dan bertobat minta ampun. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, kalau kita sudah datang, Mbak, kepada Tuhan Yesus dengan mengaku segala dosa-dosa kita, maka kita hidup di dalam Kristus. Hasilkanlah buah-buah pertobatan, yaitu buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, penguasaan diri. Jadi itu harus kita hasilkan, Mbak, bukti dari kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti itu ya, jelas ya. Berarti gampang ya Kak, kalau masuk Kristen itu udah dijamin masuk surga gitu ya. Meskipun mau berzina, mau membunuh orang. Mbak, saya kira Mbak ini orang pintar dan cerdas ya. Tadi saya sudah jelasin, orang yang hidup dalam Kristus pasti dia bertobat dan meninggalkan semua perzinahan dan dosa-dosa itu ya. Tadi saya sudah jelasin. Karena jika kita mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup di dalam Kristus, tapi kalau kita masih berzina, artinya kita adalah pendusta dan penipu, Mbak. Artinya kita nggak pernah percaya kepada Dia. Tapi kalau kita mengatakan, kita mengaku dengan mulut kita dan hati kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka buktikanlah melalui perbuatanmu. Yaitu tadi apa? Hasilkanlah buah-buah pertobatan, yaitu buah-buah roh. Yaitu sukacita, kasih, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan. Ya, seperti itu Mbak ya. Makasih, Tuhan Yesus memberkatimu.